Informasi yang pertama adalah dari dalam negeri terkait dengan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang mengungkapkan bakal mengeluarkan aturan baru terkait pemberantasan judi online. Hal ini menjadi keputusan di rapat terbatas yang digelar di Istana Negara Senin kemarin. Menurut Mutia, salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan atau kemungkinan dibentuk PP yang mengatur lebih tegas lagi mengenai upaya Komdigi dalam melawan judi online. Mutia juga menjelaskan bahwa dirinya telah memaparkan kepada Presiden terkait upaya blokir konten judi online yang sudah mencapai hampir 1 juta situs. Namun menurutnya pemblokiran situs belumlah menyelesaikan masalah. Sehingga pemerintah juga menerapkan sistem di mana platform-platform digital wajib berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten yang terkait dengan hal tersebut. Selain itu, arahan dari Presiden Prabowo Subianto, penanganan judi online akan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya. Pak Bram, semakin menarik ya. Sekarang pemerintah ini semakin serius dalam memberantas judi online. Bayangkan saja, sudah hampir 1 juta situs judi online yang diblokir. Tapi ternyata masih belum cukup juga. Ya betul Aneka, dari sini ikut nunjukin juga begitu ya betapa masifnya judi online dari jaringan judi online yang ada di tanah air kita. Karena memang kalau hanya sekedar blokir situs saja, ya jelas saja para pelaku ini bisa dengan mudah membuat domain yang baru. Nah, makanya aturan yang lebih ketat memang diperlukan dalam kebijakan pemerintah selanjutnya. Nah itu dia, Bram. Makanya selain blokir, sekarang pemerintah juga ingin platform digital ikut bertanggung jawab mengidentifikasi dan menurunkan konten terkait judi online ini. Jadi pendekatannya lebih menyeluruh, Bram. Betul Aneka, dan kita juga lihat ya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar memang ini dilakukan secara sustain atau berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Artinya bukan hanya Kominfo dalam permasalahan ini, tapi juga ada kepolisian, kejaksaan, bahkan hingga lembaga lainnya ikut dilibatkan. Yang jadi pertanyaan sekarang, sejauh apa efektivitas kebijakan ini nantinya? Karena kalau hanya soal aturan, kita sudah punya banyak sekali aturan. Yang penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan, agar tidak sekedar omong-omong belaka. Lalu pengawasannya seperti apa? Betul, karena memang setuju sekali Aneka, harapannya kali ini memang bisa benar-benar memberikan efek jera bagi para pelaku, bukan hanya kepada bandar judi online tapi juga kepada masyarakat kita nih, agar lebih sadar dari resiko yang ada dari praktik judi online ilegal ini. Iya, kita tunggu saja seperti apa kebijakan yang akan dikeluarkan nanti. Semoga benar-benar bisa membendung maraknya judi online di Indonesia, Bram. Ya, kita harapkan bersama demikian Aneka, dan Aneka berikutnya ada informasi menarik lainnya dari domestik, di mana informasi domestik ini terkait pemerintah menerbitkan aturan baru soal BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satu pasalnya adalah terkait manfaat bagi korban PHK, nantinya korban PHK bisa mendapatkan 60% dari total gaji terakhir hingga 6 bulan. Namun ada batas upah maksimal yaitu 5 juta rupiah. Jika upah terakhir lebih dari 5 juta, maka yang akan dibayarkan adalah 60% dari 5 juta rupiah. Kebijakan ini dinilai dapat melindungi pekerja atau buruh lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Per Agustus 2024, jumlah korban PHK mencapai 46.240 orang. Jumlah ini bahkan naik 23,7% dibandingkan bulan Agustus 2023. Wah, sebuah upaya yang harus diapresiasi ya, Bram, dari pemerintah dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Iya sih Haneke, tapi juga perlu disoroti nih, ada batasnya Haneke di sana 5 juta. Padahal kalau kita lihat begitu UMR di DKI Jakarta saja sudah di atas 5 juta Haneke. Bertahap ya, Bram, barangkali nanti ada kenaikan. Yang penting ada inisiatif dulu nih untuk bisa mengamankan pekerja yang terkena PHK. Apalagi angkanya kita lihat ini naik terus ya, jumlah yang di PHK. Ya, sayang sekali sebetulnya ya angka PHK ini masih terus marak terjadi, apalagi dilihat dari secara sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan sepertinya belum ada jalan keluarnya. Betul sekali, Bram. Dibutuhkan proteksi secara menyeluruh lintas kementerian untuk masalah ini. Tidak bisa hanya dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Ketenagakerjaan, apalagi kalau masalahnya terkait dengan impor ilegal. Nah, betul sekali, karena memang sekali lagi kita apresiasi karena sudah mulai begitu ya, tapi semoga kedepannya akan terus berkembang dan juga menjadi lebih baik, Aneka.
Iya, betul sekali Bram. Dan tadi kita sudah bacakan kabar dari PHK, ada kabar menarik lainnya nih soal DHE. Pemerintah mengaku telah mengetahui modus para eksportir yang selama ini tidak patuh terhadap ketentuan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Salah satunya adalah mempermainkan struktur biaya operasionalnya untuk menghindari kewajiban penempatan DHE SDA sebanyak 100% di sistem keuangan domestik selama setahun sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2025. Erlangga menegaskan pemerintah telah mengetahui struktur biaya dari masing-masing sektor usaha, terutama untuk perusahaan eksportir sumber daya alam non-migas seperti batu bara hingga sektor kelapa sawit. Selain itu, Erlangga pun menegaskan bila ada perusahaan yang masih nakal dalam memenuhi kewajiban DHSDA sebesar 100% selama 1 tahun akan dikenakan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Nah, Bram, sepertinya pemerintah semakin tegas dalam menegakkan aturan terkait dengan devisa hasil ekspor atau DHE. Kali ini eksportir yang tidak patuh menyimpan 100% DHE di dalam negeri bisa kena sanksi berat. Iya, betul sekali Anda, tidak main-main ancamannya ekspor mereka bisa di-stop oleh pemerintah dan ini jelas sinyal keras bagi para eksportir yang masih coba-coba nakal begitu ya menghindari dari aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Iya, Bram, tapi kalau kita lihat kebijakan ini kan sebenarnya bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah begitu ya. Lalu kalau memang iya dengan DHE disimpan di dalam negeri, harapannya aliran dana keluar ini bisa dikendalikan. Ya, betul sekali karena memang apalagi kalau kita lihat dengan kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian atau volatilitas, pemerintah ingin memastikan Indonesia memiliki pertahanan ekonomi yang cukup kuat. Tapi yang jadi pertanyaan, Anake, apakah kebijakan ini juga akan berdampak pada aktivitas ekspor kita ke depannya? Ini yang perlu dievaluasi ke depan. Nah, itu dia yang menarik. Kalau eksportir akhirnya ini merasa terbebani dengan adanya hukuman begitu ya. Bisa saja mereka akhirnya mengurangi volume ekspor atau mencari celah lain. Tapi kalau semua berjalan sesuai rencana ya tentu saja mungkin diharapkan bisa memperkuat perekonomian kita seperti yang direncanakan. Nah, menariknya ternyata bukan cuma Indonesia, Anaka, yang memiliki aturan seperti ini atau aturan DHE. Beberapa negara lain juga ternyata menerapkan kebijakan serupa untuk menjaga devisa mereka. Misalnya ada negara China dan juga India yang ternyata memiliki regulasi ketat soal repatriasi hasil ekspor agar ekonomi domestik mereka tetap stabil. Iya betul sekali dan ini membuktikan bahwa langkah Indonesia bukan sesuatu yang unik, melainkan bagian dari strategi global untuk melindungi ekonomi nasional. Jadi tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya agar tidak berdampak negatif pada ekspor. Tapi yang juga perlu disoroti, Aneka, dalam konferensi pers kemarin begitu ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menekankan bahwa langkah pemerintah ini tidak akan mengganggu aktivitas bisnis dan operasional para pelaku ekspor. Katanya memang kan ini instrumen untuk menyimpan devisa hasil ekspornya nanti juga akan ditambah oleh Bank Indonesia dan instrumen ini didesain memang agar pelaku ekspor yang butuh falas atau membutuhkan rupiah untuk operasional jadi lebih mudah ke depannya. Nah, jadi sekarang tinggal kita lihat begitu ya, kita evaluasi juga ke depan apakah memang aturan ini akan benar-benar efektif atau justru menimbulkan dilema baru bagi para pelaku usaha yang memang bergerak di dunia ekspor. Kita pantau terus perkembangan dari kebijakan yang berlaku ini, Anaka. Iya setuju Bram, semoga dengan begini kepatuhan eksportir semakin baik lagi. Dan kita tunggu bagaimana reaksi pasar terhadap langkah tegas pemerintah ini. Kita harapkan juga rupiah mungkin bisa menguat secara signifikan begitu ya Bram. Ya, betul sekali. Kita beralih ke informasi lainnya, Anaka, di mana Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan tertutup dengan para pengusaha besar pada hari Senin 17 Februari kemarin. Dalam acara ini, Xi Jinping meminta para pengusaha untuk semakin berkontribusi dalam era baru dunia bisnis di negeri tirai bambu ini. Xi Jinping menyatakan era baru membuka peluang besar bagi ekonomi swasta untuk berkembang dan dirinya menilai saat ini adalah waktu yang tepat bagi perusahaan dan pengusaha swasta untuk menunjukkan kemampuan mereka. Xi Jinping juga menegaskan kalau China harus bersatu memperkuat kepercayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi swasta yang sehat. Xi Jinping menyebut kekhawatiran tentang masalah keuangan yang dihadapi sektor swasta pun adalah tantangan sementara yang sedang diperbaiki China. Wah, China memang dikenal dengan pemerintah yang strict ya, Bram. Sampai sektor swasta juga dituntut meningkatkan performa oleh pemerintahnya. Betul sekali, Anaka. Memang harus begitu, semua pihak digandeng dan diberi motivasi begitu ya, agar tidak hanya BUMN yang dapat
proyek-proyek besarnya. Padahal kalau dilihat dari luar begitu ya, artinya dari Indonesia, sektor swasta China ini juga terlihat sudah sangat mumpuni. Ini pun dinilai pemerintahnya masih belum cukup. Karena memang pertumbuhan ekonomi China pasca COVID ini terlihat cukup terseok-seok. Jadi segala upaya dilakukan termasuk menggenjot sektor swastanya. Apalagi di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat, Ya. pastinya akan lebih butuh digenjot lagi untuk bisa menggerakkan ekonomi negeri tirai bambu ya, Bram? Ya, kita harapkan China tidak mengirim semua produknya ke kita atau ke negara kita begitu ya di saat terdesak karena memang ekspor. Kalau enggak, bisa tambah banyak PHK lagi di negara kita. Untuk itu, seperti yang tadi kita sudah bahas, butuh kebijakan lintas kementerian untuk melindungi dari barang impor, apalagi impor ilegal yang merusak harga pasar. Nah, tentunya kita harapkan bersama pemerintah memiliki sikap yang cukup tegas begitu dalam hal ini.